Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh teman-teman ya, terkait dengan giling padi non PK atau tanpa pecah bulet ya. Di antaranya adalah giling padi non PK tanpa pecah bulet, polisernya itu harus dirubah apanya dulu, di setting apanya dulu agar bisa langsung digunakan untuk proses giling padi. Memang untuk giling padi non PK hanya menggunakan poliser saja ini banyak yang meminati ya, dengan berbagai kelebihan dan keunggulan ya. Di antaranya adalah model yang tidak terlalu besar, kemudian tidak memakan tempat atau lahan yang luas. Itu kita sudah bisa memulai usaha jasa giling padi. Sehingga ada beberapa yang menanyakan, mungkin ini adalah yang baru atau akan memulai usaha giling padi ini, menanyakan untuk mesin poliser yang akan digunakan untuk proses giling padi non PK itu apa yang harus di setting terlebih dahulu. Nah, jadi saya akan mencontohkan giling padi milik saya sendiri ya, giling padi non PK hanya dengan poliser saja ya. Ini memang ada yang saya rubah atau saya setting giling padinya, namun tidak banyak ya. Sebenarnya untuk giling padi poliser baik itu N50, N70 atau ukuran yang lainnya itu bisa langsung digunakan untuk menggiling padi tanpa non PK ya. Tanpa non PK itu bisa langsung digunakan untuk menggiling padi, namun milik saya ini saya rombak di bagian pulinya ya. Jadi puli bawaan itu dulu waktu saya beli itu menggunakan puli yang selendang itu ya, yang seperti kain itu, dan kemudian saya rubah, saya ganti dengan puli yang menggunakan karet atau panvel. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, kenapa saya mengganti puli yang awalnya puli selendang itu saya ganti dengan puli panvel ya, panvel karet ini ya, karena untuk giling padi non PK itu kondisi gabah itu tidak apa ya, istilahnya tidak sama. Kadang kita menerima gabah itu yang banyak apa namanya, gabuk atau padi yang tidak berisi itu ya. Kemudian kadang kita juga menerima gabah yang kotor ya, banyak jerami-jerami yang masih ikut tercampur di dalam gabah itu. Nah, sehingga dengan demikian giling padi non PK ketika menggunakan panvel selendang itu akan mudah sekali lepas ya, karena gabah yang masuk itu bermacam-macam, sehingga mesin penggerak atau poliser itu tidak bisa stabil ya. Kadang berat, kadang sedang, dan kadang ringan, tergantung kondisi gabah yang kita giling. Nah, sehingga dengan demikian puli yang menggunakan panvel selendang itu biasanya ketika gabah yang diproses itu adalah gabah yang kotor atau gabah yang banyak gabuknya, itu dia akan lepas karena pergerakan diesel sebagai mesin penggerak dan juga poliser itu tidak stabil ya. Jadi saya ganti dengan menggunakan panvel karet, karena panvel karet dengan puli yang ada lekuannya itu meskipun pergerakan diesel dan juga mesin poliser itu tidak stabil, dia akan tetap bisa berputar dengan baik. Beda dengan puli yang menggunakan panvel selendang ya. Ketika ada hentakan di mesin karena berat ya, angkatan berat, itu biasanya lepas. Nah, kecuali kalau
mesin polisher giling padinya itu menggunakan PK. Kalau menggunakan pecah kulit itu kan gabah diproses dulu melalui mesin PK, kemudian kotoran dan gabah-gabah gabuk yang tidak berisi itu akan tertiup ya, terblower keluar, sehingga nanti setelah itu gabah yang masuk ke polisher ini akan bersih, sehingga pergerakan dari diesel dan juga mesin polisher itu akan stabil. Jadi dengan menggunakan selendang, panbel selendang ya, puli dengan panbel selendang itu aman ya, karena pergerakannya itu stabil. Beda dengan giling padi non PK, ketika menggunakan puli puli dengan panbel selendang itu ketika terjadi hentakan karena berat itu akan sering sekali lepas. Ini tentunya akan menyusahkan. Beda dengan panbel puli dengan panbel karet, ini akan meskipun tidak stabil dia akan tetap berputar ya, sehingga proses giling padi menjadi lebih lancar ya. Jadi itu yang saya rombak itu cuman pulinya saja ya, yang tadinya itu puli selendang ya, puli selendang saya ganti dengan puli panbel karet. Jadi ini adalah puli aslinya teman-teman ya, puli bawaan. Saat pertama kali saya membeli giling padi ini menggunakan selendang, dan ini itu panbel karet yang terkait dengan mengait pada kipas blower ya. Nah, kemudian saya ganti dengan menggunakan puli panbel karet seperti ini ya. Saya ganti dengan ini ya, karena gabah yang masuk itu kondisinya itu berbeda-beda, sehingga dengan panbel karet seperti ini ya, ada tempatnya seperti ini, meskipun pergerakan diesel atau polisher itu tidak stabil, proses giling padi akan tetap berjalan dengan lancar ya. Jadi yang saya rubah itu cuman pulinya saja ya, baik di puli mesin penggerak diesel ataupun di puli polishernya ya. Yang saya ganti cuman ininya saja. Untuk dalamannya baik sarangan, alu atau onderdil lainnya itu tidak ada yang saya rubah. Nah, sebenarnya bisa langsung digunakan ya, bisa langsung digunakan, cuman ketika panbelnya itu menggunakan panbel selendang awalnya ya, karena saya juga pernah menggunakan puli ini ya, yang bawaan ini saya pasang kemudian saya gunakan untuk proses giling padi, itu sering lepas ya, karena pergerakannya itu tidak stabil. Beda dengan giling padi yang menggunakan PK. Nah, jadi itu teman-teman yang saya rubah atau saya ganti pada mesin giling padi non PK ya, cuman pulinya saja. Dan untuk onderdilnya sama sekali tidak ada yang saya rubah atau saya modifikasi. Nah, oke teman-teman, kiranya cukup sekian ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.